Baik, pastinya dong Mbak. Udah pada bosan belum nih di rumah? Nggak apa-apa Mbak, bosen. Tapi kita harus tetap semangat ya, oke? Mari sebelum kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, sama-sama kita berdoa yuk yang akan dipimpin oleh Mbak Anis. Ya, kita mau berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tunduk kepala. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Engkau yang memberkati Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mulai sekolah minggu pagi hari ini dengan kita pujikan Selamat Pagi Bapak. Berdiri. Kita mau pujikan lagu Jangan Lelah. Menopang
Kita mau hukum kasih ya. Mari adik-adik kita mau hukum kasih ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Selanjutnya kita mau persembahan. Buat adik-adik persembahannya bisa dititipkan ke orang tua. Nanti di gereja disediakan kotak persembahan yang bertuliskan sekolah minggu. Nah, kita mau berdoa persembahan yang akan dipimpin oleh Mbak Cynthia. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih ya Tuhan Kau telah memberikan kesempatan kami untuk bersekolah minggu pada pagi hari ini ya Bapak. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapak, kami telah menyisihkan sedikit berkat yang telah Kau berikan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Bapak untuk persembahan ini ya Tuhan agar dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapak, hanya di tangan kuasa-Mu saja kami berdoa. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Pak Katarisa. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama pujikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Atas
Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar? Tentu semua dalam keadaan baik. Kakak berdoa dan berharap semua dalam keadaan sehat. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah bergerak untuk Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan cerita Tuhan. Namun sebelumnya, ayo yang masih duduk di tempat tidur berdiri. Yuk kita berdiri sebentar, kita mau gerak-gerakkan badan sebentar saja ya. Nanti ke kiri, ke kanan, lari-lari dan lompat. Siap semua? Siap ya? Ikuti kakak. Yuk, itu masih ada yang kucek-kucek mata. Ayo berdiri, berdiri semua, berdiri semua. Nah, oke. Siap semua? 1, 2, 3. Ke kiri. Ke kiri. Lari-lari, lompat. Yes, lagi. Ke kanan. Lari-lari, lompat. Yes. Ya. Semua pasti sudah ceria kembali karena pagi pasti belum olahraga ya toh. Sekarang kita duduk, kita akan mendengarkan cerita Tuhan dan hari ini kakak akan bercerita tentang seorang nabi Allah di dalam perjanjian lama. Siapa tahu? Belum tahu ya, karena memang belum diberitahu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang Nabi Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yuk, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita Tuhan pagi hari ini. Tolong kami ya Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Alkitab dari Keluaran pasal yang ke-32 ayat 1 dan 2 dilanjutkan ayat 8 sampai dengan 11. Kakak ulangi. Keluaran pasal 32 ayat 1 dan 2 dilanjutkan ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami ilah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Ayat 8, segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murka?" Kakak ulangi. Dengan berkata kepadanya, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Nah adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tadi kita sudah membaca Alkitab dari kitab Keluaran yang menceritakan tentang Musa saat memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika bangsa Israel mengembara di padang yang sangat luas di lereng Gunung Sinai,
Tuhan memanggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Tuhan memanggil Musa untuk menghadap Tuhan di Gunung Sinai. Lalu Musa datang kepada Harun dan berkata, "Harun dan umatku Israel, aku akan ke atas." Berangkatlah Musa ke padang gurun Sinai. Sekian lama tidak ada kabar. Sekian waktu tidak ada berita. Nah adik-adik, kalau zaman sekarang kita mau tanya teman kabar, tinggal telepon, ya toh? Tinggal WhatsApp, tinggal SMS. Tetapi zaman dulu tidak ada handphone. Bangsa Israel mulai gundah. Bangsa Israel mulai bimbang. Bangsa Israel mulai bertanya-tanya, kapan Musa mau turun? Kapan Musa mau kembali lagi memimpin kami? Lalu bangsa Israel mendekati Harun dan berkata, "Buatlah dewa atau berhala." Apa? Anak lembu emas untuk kami sembah. Adik-adik, bangsa Israel sudah tidak lagi percaya. Bangsa Israel sudah tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Menunggu kabar Musa yang gak datang-datang. Lalu Harun meminta bangsa Israel mengumpulkan anting emasnya, dikumpulkan jadi satu, dilebur menjadi patung anak lembu emas. Mereka menyembah dan bersukaria. Tapi yang disembah salah. Bukan lagi Tuhan, tetapi dewa atau berhala. Ketika Tuhan mendengar, lalu Tuhan marah. Dan Tuhan berkata kepada Musa, "Lihat, kamu harus pergi turun." Untuk apa? Untuk datang kepada bangsa Israel yang sudah tidak lagi menyembah aku, yang sudah menyembah berhala. Adik-adik yang terkasih, lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan mau membinasakan bangsa Israel karena tegar tengkuk, keras kepala. Musa berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, kasihanilah bangsa yang telah Engkau pimpin." Apa yang terjadi? Tuhan mendengar dan Tuhan mengabulkan doa Musa. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita mungkin melihat teman atau saudara kita, kakak, adik yang sudah tidak lagi sudah tidak lagi greget begitu untuk beribadah kepada Tuhan. Yang sudah tidak lagi mau ikut ibadah online saat ini. Kalau disuruh ibadah, kosek-kosek. Kalau suruh ibadah, enggak wis tak dolan saja. Kalau adik-adik tahu seperti itu, doakan temanmu. Mohon ampun kepada Tuhan. Minta Tuhan mengampuni temanmu, saudaramu yang sudah tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Seperti itu cerita Tuhan hari ini. Kiranya adik-adik semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Dan ingat sekali lagi, jikalau ada teman-teman saudara yang sudah tidak lagi beribadah kepada Tuhan karena malas, adik-adik harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan pengampunan kepada saudaraku, sekarang tidak lagi beribadah. Dan ajak lagi mereka untuk beribadah. Demikian cerita Tuhan untuk hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan pesan kakak untuk adik-adik semua, selalu gunakan masker ketika adik-adik dimanapun berada, tetap cuci tangan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Adik-adik, dari firman tadi kita bisa belajar dari Musa, meskipun orang lain berbuat yang tidak baik kepada kita, kita harus tetap mendoakannya. Nah, untuk doa penutup firman, kita mau berdoa yang dipimpin oleh Mas Dodi. Mari adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kami menjalankan, melaksanakan sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan keadaan baik. Dan kiranya Tuhan bentuk kami, pakai kami seperti Musa, untuk kami selalu memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan bagaimanapun perlakuan orang lain kepada kami, bahkan yang tidak baik pun kepada kami tetap mengasihi mereka, kita tetap baik kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan seutuhnya kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Bapa. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, jika di dalam kami, dalam bersekolah minggu hari ini, kami banyak dosa dan kesalahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh Mbak Grace. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau berdoa Bapa kami yang akan dipimpin oleh Mbak Cynthia. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup sekolah minggu pada pagi hari ini, sama-sama kita pujikan Bapa terima kasih.
nggak kerasa sekolah minggunya udah selesai ya Mbak. Iya, nggak apa-apa. Tapi besok minggu kita sekolah minggu lagi. Sama siapa? Kita lihat aja besok. Tetap jaga kesehatan adik-adik di rumah.